Rukun fi'li adalah hal-hal yang harus dikerjakan di dalam melaksanakan sholat. Artinya jika ada rukun yang tidak dikerjakan walaupun hanya satu rukun, maka sholat tidak dianggap sah. Apa itu? Rukun fi'li dalam sholat ada 7. Ada 7. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang mampu berdiri, sholat fardu. Ini sholat wajib. Tidak sah bagi orang yang mampu berdiri kemudian sholatnya duduk, tidak sah. Tapi untuk sholat sunnah, biarpun dia mampu berdiri boleh duduk. Cuman mengamalkan ilmu itu harus ada adab dong. Jangan langsung besok sholat sunnahnya duduk mentang-mentang dapat ilmu baru, jangan gitu dong. Langsung ngapain duduk? Tadi dapat di majelis sholat sunat boleh duduk. Action banget duduk, sudah enak berdiri nih. Pahalanya separuh, dikatakan pahalanya separuh. Duduk boleh. Mungkin anda punya target deh, semalam saya ingin sholat 11 rakaat deh, cuman saya malam ini pengen nambah, tapi kok berdiri nggak kuat banget. Oke lah, duduk. Tapi jangan terus banyak duduk, nanti akhirnya kadang-kadang punya ilmu tuh bahaya juga. Sudah asik sholatnya bener berdiri nih, gara-gara dapat ilmu. Sholat sunnah duduk boleh dan sah, tetap dapat pahala, malah duduk. Yang repot paling diingatkan gini malah ingat, wah iya bener juga, malah saya amalkan nanti. Wah ini kacau, hati-hati. Alasannya banyak kerjaan, sibuk, ceramah yang ustadz, lembur yang bekerja. Nah, ini sholatnya, sholat sunnahnya duduk. Baik, ini sholat fardu. Kalau sholat fardu harus berdiri bagi yang mampu. Yang mampu ya, yang tidak mampu jangan dipaksa berdiri. Tidak mampu itu batasnya apa? Tidak harus dia sampai sakit terus terkapar begitu, enggak. Cukup seandainya dia berdiri menjadi tidak khusyuk sholatnya, tidak harus sampai mabuk keliling-keliling, enggak. Mungkin seorang tua kalau berdiri ini takut jatuh, jadi masih mikir, maka dia sudah boleh duduk. Cukup seandainya berdiri khusyuknya menjadi terganggu. Jadi berdiri ini kayak miring-miring dan sebagainya. Dan seandainya masih ada penyanggah, dia tetap dianjurkan berdiri, ada tempat untuk ini. Biarpun bagi yang punya udzur seperti itu dia boleh. Yang punya udzur, tua, sakit, sholat fardu dengan duduk. Bahkan kalau sholat fardu pilihannya boleh duduk, setelah nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Baik, ini adalah sholat berdiri. Bagi orang yang tidak bisa berdiri maka boleh dengan cara yang lain. Dalam hal ini disesuaikan dengan keadaan orang yang sholat dan jenis sholatnya. Untuk sholat fardu, jika tidak bisa berdiri maka ia bisa melakukan sholat dengan cara berikut ini. Duduknya itu bebas sebetulnya, sila pun juga sah, cuman hendaknya duduk ibadah yang biasa ada di sholat. Duduk seperti duduk tahiyat yang pertama, iftirosh. Ingat waktu kalau sholat duhur di tahiyat yang pertama, itulah hendaknya cara duduknya orang yang melakukan sholat. Duduk itu yang paling utama. Enggak sila pun boleh, mungkin duduk itu enggak enak, jadi tolonglah anda itu sakit, kalau salah sakit usah seenaknya gitu aja, enggak usah dipaksa dengan model tertentu, apalagi suruh kakinya dilipat begini tambah kesakitan nanti. Enggak harus, anda duduk bebas. Bahkan mungkin ada yang membujurkan kakinya ke arah kiblat, lakukan itu kalau memang bisa mau gitu. Permasalahannya lutut yang sakit, anda julurkan kaki ke depan enggak apa-apa. Yang penting dadamu menghadap ke kiblat. Dada menghadap ke kiblat. Kalau sudah duduk nggak bisa baring, baringnya menghadapkan dada ke kiblat. Baring ya sama seenaknya, bisa baring kayak mayat dikubur, berarti mana? Kepalanya di arah utara, di arah sini kalau ini mihrab, ya kan? Nggak bisa di sini karena yang sakit ternyata ke tangan kanan, balik ke kiri boleh, jadi tidak harus begini kepalanya, boleh dibalik sini kepalanya. Yang penting bagaimana sambil baring menghadapkan dada ke arah kiblat.
baring pun nggak bisa, telentang. Telentangnya caranya gimana? Arahkan kaki muka arah lurus kiblat, kemudian kita telentang begini, tinggal tengkuknya atau pundaknya tengkuk diganjal sedikit biar ada arah dada ke kiblat, gitu saja. Ke arah kiblat itu. Kemudian cara sujud rukuknya adalah kalau bisa duduk, duduk, nggak bisa ya nggak usah, tinggal mengisyaratkan dengan gerakan kepala. Rukuknya gini, Sami Allah, Allahu Akbar. Kalau ternyata nggak bisa dengan isyarat dengan kepalanya, sujudnya ini belum kita bahas sujud, kita masih dalam berdiri, nggak bisa isyarat dengan kepalanya, ya sudah dengan isyarat dengan matanya. Kalau sudah nggak bisa, kalau selagi masih ada akal, tetap wajib sholat, menjalankan sholat dengan membatin, dengan hatinya. Kalau tidak bisa menghadirkan sholat dengan hatinya, disolati, mati dia, sholati, selesai, nggak bisa, habis kisahnya. Baik, ini adalah berdiri ya, selesai. Berbaring, jika tidak bisa berbaring maka dengan cara telentang. Jika tidak mampu melakukan hal tersebut maka ia bisa melakukan sholat dengan sebisanya dan senyamannya, biarpun hanya dengan mengisyaratkan dengan mata dan kepalanya. Baik, adapun sholat sunnah tidak harus dikerjakan dengan berdiri, akan tapi berdiri adalah cara yang paling utama. Urutannya sebagai berikut: berdiri, duduk, berbaring. Jadi kalau sholat fardu itu tingkatannya panjang, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, nggak bisa telentang sesuka hati, yang penting enak. Itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah enggak, sholat sunnah bisa berdiri boleh duduk, biarpun bisa duduk boleh baring, terus setelah itu nggak ada telentang, jangan sholat pemalas kalau itu. Jadi 3 tingkatan toh: berdiri, duduk, dan baring untuk sholat sunnah. Baring, Anda kalau pengen sholat sunnah baring, tapi telentang nggak ada, sholat sunnah sudah selesai, nggak usah sholat sunnah, doa aja deh, cukup. Baik, kemudian di dalam sholat sunnah, jika tidak bisa dengan cara tersebut, tidak boleh melakukan sholat dengan cara telentang, akan tapi diganti dengan berzikir, berselawat, dan baca Al-Quran tanpa melakukan ibadah sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah, walaupun bisa berdiri dalam melaksanakannya, juga diperbolehkan dengan duduk, akan tapi pahala sholat sunnah separuh dari pahala sholat sunnahnya, separuh dari pahala sholat sunnah yang dikerjakan dengan berdiri. Baik, cara duduk. Sholat dengan duduk. Oh, ini duduk itu ada keterangan. Duduk itu bebas deh secara umum. Paling bagus adalah duduk iftirash. Iftirash itu adalah duduk dengan menjadikan telapak kaki itu sebagai dudukan. Telapak kaki sebagai dudukan, itu iftirash. Tingkatannya ya ada tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat ya. Bisa diarahkan di sini kamera, masa boleh naik meja biar kelihatan? Kalau meja gini tak naikin. Jadi yang pertama adalah iftirash. Sini aja bapak-bapak. Iftirash itu ente tidak bisa, ikanya nanti gimana? Iftirash Iftirash itu kalau Anda duduk di tahiyat yang pertama. Tingkatan kedua nggak bisa iftirash, nggak enak, mungkin karena tumitnya atau ini pakai tawarruk. Tawarruk itu duduk dengan cara tahiyat yang kedua, tahiyat di akhir. Nggak bisa begitu, tapi jangan sok ya. Ini urutan duduk dalam sholat namanya iqa'. Eka itu Anda duduk di atas 2 tumit, duduk di atas 2 tumit, itu juga cara sholat. Tapi kalau itu tingkat ketiga, kalau Anda bisa tingkat pertama, ngapain tingkat ketiga? Eka begini, duduk di atas tumit.
Kalau tidak bisa itu tarabbu' sila. Ika itu ada dua ya, ika yang dianjur, ika yang diperkenankan, ika begini. Ini namanya ika. Ika. Alif, hamzah, qaf, in, ika. Ada ika yang nggak boleh. Ika makruh, ikanya anjing. Dengan cara kaki dijulurkan ke depan, tapi sah sholatnya, tapi makruh. Kemudian tangan diturunkan ke tanah. Kaki menjulur ke depan, tumitnya lututnya ditinggikan. Lututnya ditinggikan, ada yang nyontohkan. Kayak anjing. Tidak tahu gitu. Ini ik'a yang makruh. Kecuali kalau Anda sakit boleh begini. Tidak tahu anjing begini gitu. Ini ik'a yang makruh. Ik'a yang boleh adalah begini. Jadi kalau Anda sholat sunnah kok lagi begini ya saya apa-apa. Baik, itu saja. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan masalah duduk ya, cara duduk. Kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.